Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 396. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya yang tak pernah puas masih sangat masuk akal. Dia harus membayar kembali utangnya. Sejak Joni meminjamkan 4 juta kepada Umar, Aditya akan melakukannya untuknya. Cukup bagi Umar untuk membayar kembali uangnya. Tapi Aditya tidak pernah menyangka setelah mendengar kata-kata ini, mata Joni tiba-tiba membelalak. Sial. Apa aku tidak salah dengar? Kamu ingin mengembalikan 4 miliar itu? Joni tutup mulut dan menatap Aditya dengan tatapan jijik. Tidak percaya bahwa Aditya bisa mendapatkan begitu banyak uang. Pantas saja Joni seperti ini. Karena Aditya memakai pakaian yang sangat biasa dan terbiasa low profile. Aditya tidak pernah berpakaian dengan benar. Melihat pakaian Aditya, dia benar-benar tidak terlihat seperti orang kaya. Jadi Joni tidak mempercayainya. Jika kamu tidak percaya, aku bisa memberimu uang malam ini, kata Aditya kepada Joni dengan tenang. Faktanya, Aditya cukup sabar, dan idenya tidak rumit. Dia hanya ingin membantu Felicia melunasi utangnya dan membuat Joni berhenti melecehkan Felicia di masa depan. Tapi pemikirannya tetap salah. Beberapa orang pada dasarnya rakus dan akan buang air kecil meskipun mereka dibayar. Ketika Joni melihat janji Aditya, dia menjadi lebih serakah. Haha, anak ini benar-benar rela mempertaruhkan segalanya demi Felicia. Apakah Anda bersedia membayar 4 miliar? Joni diam-diam mencibir di dalam hatinya. Dia sudah mengambil keputusan. Kali ini dia harus memeras sejumlah besar uang dan kemudian berurusan dengan Aditya. Tidak apa-apa kalau kamu mau bilang begitu. Baiklah, bayar kembali 4 miliar saja. Sudah berhari-hari. Apakah uangku tidak ada bunga? Kamu harus membayarku setidaknya 5 miliar sebelum ini bisa terjadi. Selesai. Joni berkata kepada Aditya sambil mendengus dingin. Aditya terdiam setelah mendengar ini. Joni benar-benar tahu cara menaikkan harga dari awal. Meminta bunga 1 miliar. Kamu tidak mendapat bunga sepeser pun. Jadi kamu di sini untuk meminjamkan uang kepadaku. Aditya berkata kepada Joni, itu tidak akan berhasil. Beri saya bunga setidaknya 500 juta. Dan Anda dapat membayar 4,5 miliar. Joni sedang tawar-menawar dengan Aditya. Bang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aditya menamparkan Joni 2 kali. Joni tidak menyangka Aditya akan memukulnya. Dan dia tertegun beberapa saat. Apakah menurutmu 2 tamparan ini bernilai bunga setengah? Aditya bertanya dengan dingin. Joni mengutuk dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani mengutuk dengan keras. Dia juga tahu bahwa dia bukanlah lawan Aditya saat ini. Oke, kamu baik-baik saja kan? 4 miliar adalah 4 miliar. Kapan kamu akan mengirimiku uang ini? Joni mengertakkan gigi. Aku akan memberikannya padamu malam ini. Aditya tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan Joni. Setelah mengatakan ini, dia hendak pergi bersama Felicia. Oke, itu kesepakatan. Setelah kamu mengumpulkan uangnya, datanglah kepadaku di alamat ini dengan membawa uang itu. Petik 2. Joni segera menghentikan Aditya, lalu mengeluarkan pena dan kertas dan menulis alamat pada Aditya. Aditya tidak repot-repot membaca kata-kata di kertas itu. Dia memberikan kertas itu kepada Felicia dan membawanya pergi dari sini. Joni menyeka darah dari sudut mulutnya dan meludah dengan keras ke arah kiri Aditya. Anak ini bernama Aditya. Aku pasti akan membunuhnya. Petik 2. Joni berkata kepada kedua pengikutnya dengan cahaya yang tajam di matanya. Kedua pengikutnya baru saja ditendang dengan parah oleh Aditya. Dan mereka masih belum pulih. Salah satu anak buah Joni datang dan berkata kepada Joni, Saudara Joni, apa yang akan kita lakukan jika Aditya mempermainkan kita? Bagaimana jika dia tidak datang untuk memberi kita uang?
Umar masih di tangan kita. Apa yang kita takutkan? Saya pikir Aditya ini sangat tertarik pada Felicia. Dia tidak akan meninggalkan Umar sendirian. Johnny mendengus dingin. Saudara Johnny benar. Saya baru saja melihatnya dengan jelas. Aditya pasti berusaha mendapatkan Felicia. Pengikut lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata kepada Johnny. Johnny tertawa beberapa kali dan berkata kepada kedua pengikutnya, jika orang bernama Aditya ini berani datang dan memberikan uang, maka dia tidak akan pernah pergi lagi. Saya ingin orang dan uang juga, hahaha. Hei, Tuan Johnny benar. Jika Aditya datang ke wilayah kami, bagaimana dia bisa melakukannya dengan baik? Seorang pengikut tersanjung. Johnny tersenyum bangga, tidak berkata apa-apa lagi, dan meminta kedua pengikutnya untuk kembali dan menunggu Aditya. Setelah Aditya meninggalkan taman bersama Felicia, dia langsung menuju ke kota hiburan. Dia tidak punya banyak uang tunai sekarang, tapi Leo pasti memilikinya, dan cukup nyaman untuk membawanya ke sana. Dalam perjalanan, Felicia sangat bingung. Aditya sebenarnya ingin membantunya membayar kembali 4 miliar tersebut, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia dan Aditya hanyalah teman biasa. Dia merasa tidak dapat menerima bantuan sebesar itu dari Aditya. Dengan begitu banyak uang, saya tidak tahu kapan saya bisa mengembalikannya kepada Anda. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Suara Felicia sedikit bergetar, dan dia memandang Aditya dengan gelisah. Apakah aku bilang aku ingin kamu membayarnya kembali? Aditya tersenyum ringan dan bertanya pada Felicia. Saya pasti akan membayarnya kembali. Bagaimana saya bisa mengambil begitu banyak uang dari Anda tanpa alasan? Kata Felicia keras. Oke, kamu akan membayarku kembali ketika kamu punya uang. Jika kamu tidak punya uang, kamu akan berhutang padaku dulu. Bolehkah? Aditya berkata kepada Felicia dengan lembut. Kamu sangat baik padaku. Aku. Hidung Felicia terasa sakit dan dia tidak bisa menahan tangis. Dia tersentuh. Meskipun dia tidak ingin menangis di depan Aditya, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Jangan seperti ini. Kita berteman. Jika kamu mengalami kesulitan, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kata Aditya. Tetapi jumlah ini terlalu besar. Hei. Jika ayahku tidak pergi ke luar negeri untuk berjudi, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Felicia menghela nafas. Itu sudah terjadi. Jadi jangan pikirkan itu lagi. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Tanya Aditya. Ketika Felicia mendengar Aditya menanyakan hal ini, dia menjadi semakin marah. Dia disandera oleh Johnny. Jika uangnya tidak dibayarkan, dia tidak akan dibebaskan, kata Felicia dengan suara rendah. Aditya sedikit terkejut setelah mendengar ini, tapi dia akhirnya mengerti mengapa Felicia diancam oleh Johnny. Tampaknya Johnny cukup mendominasi. Dari mana asalnya? Aditya bertanya pada Felicia sambil tersenyum dingin. Saya tidak yakin, tetapi saya mendengar ayah saya berkata bahwa Johnny memiliki latar belakang yang sangat rumit dan sangat sulit untuk dihadapi. Felicia menghela nafas cemas ketika mengatakan ini. Aditya tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi ke kota hiburan Leo. Karena dia menelepon Leo sebelumnya. Ketika Aditya tiba di pintu masuk kota hiburan, dia melihat Leo dan beberapa anak buahnya menunggu di depan pintu. Tuan Aditya, Leo datang untuk membukakan pintu mobil untuk Aditya dan menyapa Aditya. Apakah uangnya sudah siap? Aditya bertanya pada Leo. Siap, kata Leo sambil melambai kepada bawahannya. 4 pria datang dengan cepat, masing-masing membawa koper hitam. Setiap kotak berisi 1 miliar. Tuan Aditya, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu ingin menggunakan uang? Leo bertanya dengan rasa ingin tahu. Aditya berpikir sejenak dan bertanya kepada Leo. Pernahkah kamu mendengar tentang pria bernama Johnny? Bersambung.